اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المطيع ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المطيع ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المطيع ومحمد عربي. خير من ودي أثرى المشفى في الورى من به لا ترى كل عبد مذنب. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المطيع ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المطيع ومحمد عربي. وله من مشبه فاز أمته به من يموت في حبه نال كل المطلب. ما له من مشبه فاز أمته به من يموت في حبه نال كل المطلب. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المطيع ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المطيع ومحمد عربي. خير من ودي أثرى المشفى في الورى من به ولا ترى كل عبد مذنب. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المطيع ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المطيع ومحمد عربي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila Imam al-Khatimatil Hufaz al-Imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala, wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumi wa barakatih wa nafahati amadati ya karamati fid darini, amin. Ahbabi fillah wa duyufanal a'izza, hadanallahu wa iyyakum alal huda wat taqwa. Kipas angin. Hadis nomor 8159. Hadis ini terdapat dalam Sunan At-Tirmizi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Masalu ibni Adam, perumpamaan manusia. Masalu ibni Adam, perumpamaan manusia. Wa ila jambihi, dan ke sampingnya manusia. Tis'atun, 9, wa tis'una, dan 99. Jadi hitungan Arab, angka kecil duluan, angka besar, angka paling besar. Tis'atun wa tis'una, 99. Maniatan, nisbah penyebab kematian. Maniatan artinya mati, maksudnya lah penyebab kematian. In akhta'athu, jika meleset akannya seseorang, almanaya, oleh sebab kematian, niscaya waqa'a, terjatuh ia seseorang, fil harami, dalam usia tua, hatta yamuta, sehingga meninggal ia seseorang. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengingatkan kepada umat bahasanya manusia waktu demi waktu itu tidak terlepas daripada penyebab mati yang ada di kiri kanannya, yang jumlahnya 99. Itu bukan jumlah pasti, itu jumlah dimaksudkan adalah taglib, untuk takthir. Sebetulnya jumlah 99 itu adalah jumlah menunjukkan besar gitu, menunjukkan banyak. Bukan berarti setiap orang penyebab matinya 99. Ada yang lebih, ada yang tidak sampai. Tapi yang jelas waktu demi waktu, kiri dan kanan kita itu selalu terancam kematian. Hadis ini semakna dengan hadis Nabi yang mengatakan malaikat Israel menengok seseorang setiap hari 70 kali. Nah, maka mulai dari lahir sampai tua itu kita berjalan dari satu sebab ke sebab yang membawa kepada kematian. Ada yang tersangkut di usia 7 tahun mati, lolos masuk usia 8 tahun mati, ada yang lolos masuk usia 9 tahun mati,
Ada yang sangkut corona mati, ada lolos corona tinggal koroni mati. Nah, ada kecelakaan mobil, ada jatuh dari pohon, ada bawa banjir, ada gempa bumi, macam-macam. Lolos dia semuanya itu bukan berarti berhasil. Ada satu titik akhir, yaitu tua. Akhirnya mati juga. Jadi Nabi katakan kullu nafsin zaikatul maut. Ini yang ingin Nabi sampaikan. Maka enggak perlu banyak berpikir, karena semuanya akan mati. Nah, kalau enggak sekarang nanti besok, besok lusa, enggak tahun ini tahun besok, tahun sebelumnya. Enggak juga usia 70 tahun pasti mati. Enggak juga 80 tahun mati. Ujung-ujungnya mati. Oke, berarti kita harus pikir mati. Enggak bisa lari dari mati. Maka kehidupan orang beriman bukan cari lari dari mati, tapi kehidupan orang beriman mempersiapkan diri untuk mati. Mana persiapannya? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matan nasu ala ma ya'ishu." Manusia meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Wa yub'atsun nasu ala ma yamut. Atau kama qala, manusia akan dibangkit sesuai dengan matinya. Orang yang mati sedang haji atau umroh, maka dia akan meninggal maka dia akan dibangkit di akhirat kelak dalam memakai pakaian ihram dan melantunkan talbiyah. Yang mati sedang solat, dibangkit sedang solat. Yang mati sedang belajar, dibangkit sedang belajar. Yang mati sedang baca Quran, dibangkit sedang baca Quran. Yang sering baca Quran akan mati sedang baca Quran. Yang sedang membalap liar mati di jalan raya. Dan dia akan dibangkit dalam keadaan mati dalam keadaan balap. Nah, orang yang mati syahid akan dibangkit dalam keadaan mati syahid. Lukanya seperti persis waktu dia syahid. Darah merahnya seperti waktu dia syahid. Tapi baunya diganti oleh Allah dengan bau kasturi. Khair. Secara syariat kita bisa menata kematian dengan membiasakan diri di dalam kebaikan. Nah, kalau untuk antum sampai situ aja materi matinya, karena masih muda. Masalu ashabi, perumpamaan sahabat-sahabatku. Masalul milhi, seperti garam. Fit ta'ami, dalam makanan. Masalu, perumpamaan. Ashabi, sahabat-sahabat aku. Masalu, itu seperti. Al-milhi, garam. Fit ta'ami, dalam makanan. La yasluhu ta'amu, tidak akan enak suatu makanan kecuali dengan garam. Tidak akan enak satu makanan kecuali dengan garam. Cukup bumbu yang lain, garamnya enggak ada, enggak enak. Apapun masakan, pakai garam. Nah, termasuk buat bubur, pakai garam. Buat teh, nah, pakai garam dikit. Teh telur jangan. Nah, Nabi bicara secara taglibiyah, bukan semuanya kasih garam. Nanti antum buat agar-agar pakai garam. Buat cappuccino cincau kasih garam. Jadi begitulah sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada sahabat, di sana ada kehidupan yang enak. Berarti enaknya kehidupan ada dalam kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Siapa saja mereka? Ashabi kan nujum, sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Turunkan kaki. Bi ayyihim iqtadaitum,
siapa saja yang kalian ikuti di antara mereka, ihtadaitum, niscaya kalian akan terpetunjuk. Geser ke kanan. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ummati masalul matar." Perumpamaan umatku itu seperti hujan. Masalu ummati, perumpamaan umatku, masalul matori, seperti hujan. La yudra awaluhu khairun, tidak diketahui tinggal ada? Hah? Kitab putih enggak ada? Kitab kuning? Nah, kuning cetakan Indonesia, putih cetakan Mesir. Kalah Mesir. La yudra, tidak diketahui, awaluhu, awalnya hujan, khairun, akan kebaikan, au akhiruhu, atau akhirnya hujan. Hadis hasan. Jadi Nabi bersabda, umat Rasul itu kita tidak tahu di mana letak kebaikannya. Apakah di generasi awal ataukah di generasi akhir. Tapi yang terbaik pasti generasi awal. Kualitas imannya, ujian dan cobaannya. Khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi lagi setelahnya. Tapi kebaikan bisa saja pada umat yang akhir. Kenapa dikatakan umat yang akhir? Kalau dikatakan dakwah sahabat di awal-awal hanya dalam lingkup kalangan Arab, tapi umat akhir zaman itu bisa kepada orang ajam. Dan juga tidak bisa kita katakan tidak baik kepada zaman Nabi Isa dengan Imam Mahdi Muntazar. Kalau kita lihat ciri-ciri zaman tersebut atau sifat-sifat yang Allah berikan di zaman tersebut, seolah-olah terbaik sepanjang sejarah. Karena di zaman Nabi tidak diturunkan keberkahan seperti keberkahan di zaman Imam Mahdi Muntazar. Nah, sehingga Nabi sabdakan, enggak tahulah kata Rasul, pokoknya seperti hujan, apakah awalnya baik atau akhirnya baik. Bagaimana hujan? Hujan kadang-kadang waktu hujan lebat terjadi banjir besar, menghanyutkan semuanya. Tapi dari bekas yang dihanyutkan itu ada kebaikan. Yang tadi rumahnya memang dalam layak untuk dihanyutkan, hanyut oleh hujan, diganti oleh pemerintah, rumah bagus. Kemudian sawahnya setelah kena banjir, tanahnya lebih subur. Bisa saja kebaikan itu letaknya di awal, bisa saja kebaikan itu letaknya di akhir. Itulah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dilihat secara individu, kita juga tidak bisa menilai umat dari sekarang. Karena bisa saja kebaikan letaknya di awal pada individu umat, bisa saja kebaikan itu letaknya di akhir individu umat. Misalnya dalam dunia pendidikan, Masya Allah, sekarang ketika mondok banyak kasusnya. Nah, semua lini kasus dia terdapat di dalamnya. Mengantuk ada namanya, enggak tahajud hampir rutin, enggak sabar iya juga. Pokoknya sejarah pendidikan enggak ada kebaikan kayaknya. Tapi enggak tahu masa mendatang. Ketika sudah selesai dalam pendidikan, sudah berkeluarga, ada di antaranya mereka tersebut kita temukan dalam alumni-alumni pondok-pondok yang kita pernah ketahui,
Waktu mondok itu enggak ada potensi apapun, tapi sekarang menjadi pimpinan pondok pesantren. Berarti kebaikan ada di ujung. Ada juga kebaikan di awal, Masya Allah, prestasi dalam segala hal. Tapi setelah pulang kampung, berkeluarga, dewasa, ngajar pun tidak. Segudang prestasi yang dia dapatkan ketika mondok tidak bisa disampaikan kepada umat ketika dia sudah berada di tengah masyarakat. Berarti kebaikannya letaknya di awal saja, di ujung tidak. Ada juga kebaikan letaknya di ujung, di awal tidak. Nah, maka kita tidak bisa bersuuzon kepada kawan-kawan kita. Mungkin dia salah satu aulia, wali Allah, mastur dengan semua dosa kesalahannya, tapi nggak tahu masa mendatang. Ternyata yang ngafal 10 tahun itu, yang 3 juz setahun, itu yang buka pondok pesantren yang santrinya ramai. Yang ngafal 2 tahun tuntas, ternyata jadi gubernur. Kan bisa saja. Nah, maka kita harus berhusnuzon kepada setiap umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jengkelnya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala kepada Sayyidina Suhail bin Amr, yang lidahnya itu dikatakan seperti lidah ular. Nah, Sayyidina Suhail bin Amr yang berjanji Hudaybiyah sebagai perwakilan daripada Quraisy. Oh, kata Sayyidina Umar, lidahnya itu tajam, pandai berhilah. Tapi kata Rasul, satu saat wahai Umar, kamu akan memuji posisi Suhail bin Amr. Nah, ketika baginda Nabi SAW meninggal dunia, penduduk Makkah mulai bergejolak. Siapa yang menenangkan masyarakat Makkah? Sayyidina Suhail bin Amr. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar mengamankan Madinah, Sayyidina Suhail bin Amr menenangkan masyarakat Makkah ketika Nabi meninggal dunia. Jadi selagi dia umat Nabi, kita husnuzan saja, kebaikan ada pada dirinya, bisa saja di awal, bisa saja di akhirnya. Nah, azan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Hadis 8164, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu Bal'am ibni Ba'ura." Perumpamaan si Bal'am. Tinggal. Nah. Masalu Bilalin. Tinggal juga. Masalu ahli baiti. Perumpamaan ahli baitku. Perumpamaan ahli baitku, yaitu keturunan Sayyidina Hasan dan Husain, Al-Husaini wal Hasani. Masalu safinati Nuh, itu seperti perahu Nabi Nuh. Itu seperti safinati, perahu atau kapal Nuhin, Nabi Nuh. Man rakibaha, siapa saja yang menaiki ia akannya kapal, najah, itu dia selamat. Wa man takhallafa, siapa saja yang tidak ikut, takhallafa tidak ikut. Wa man takhallafa, siapa saja yang tidak ikut, anha darinya kapal, ghariqa, dia akan tenggelam. Hadis hasan
riwayat Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an berbicara tentang kelebihan ahlu bait baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pertama menjadi bukti bahasanya Nabi punya ahlul bait. Seperti hadis yang sudah kita sampaikan beberapa bulan yang lalu, ketika sebahagian orang-orang mengatakan mana pula Nabi punya keluarga, mana pula Nabi punya keturunan, sementara Nabi tidak punya anak laki-laki. Jawabannya sudah ada pada hadis beberapa bulan yang lalu. Nabi bersabda, setiap manusia keturunannya disalurkan lewat anak laki-lakinya, tapi aku itu lewat Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Yang kedua, hadis ini mengisyaratkan bahasanya mencintai ahlu bait Nabi itu bahagian daripada keselamatan. Karena keluarga baginda Nabi, ahlul bait baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ibarat perahu Nabi Nuh yang ikut mencintainya, ikut menghormatinya, ikut mengikuti sunnahnya, maka dia selamat. Karena Nabi bersabda, inni taraktu fikum amraini, sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. In tamassaktum bihima lan tadillu abada, jika kalian berpegang teguh dengan kedua-duanya, kalian tidak akan sesat buat selama-lamanya. Kitabullah wa itsrati, Al-Quran dan keluargaku. Ada hadis mengatakan wa sunnati, tapi riwayat sunnati lebih sedikit, lebih banyak riwayat wa itsrati, keluargaku. Nah, jadi orang yang mencintai keluarga baginda Nabi itu akan selamat, karena dia seperti perahu Nabi Nuh. Orang yang takhalluf, yang tidak mencintainya, membencinya, menghasut umat untuk menjauhinya, maka dia akan tenggelam. Kita tidak bicara siapa keluarga Nabi, apakah fulan keluarga Nabi atau tidak, itu urusan belakangan. Kalau betul dia keluarga Nabi, ya sudah. Kalau tidak, enggak ada masalah. Itu tanggung jawab masing-masing. Oh, saya keturunan Rasul dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain. Tapi kalau kita pelajari, ternyata sanadnya, keturunannya bukan Sayyidina Hasan, bukan Sayyidina Husain, tapi misalnya ke mana begitu, ke Datuk misal. Nah, itu urusan individu masing-masing. Itu tanggung jawab dia di akhirat kelak. Siapa saja yang mengaku-ngaku zuriat Nabi bukan zuriat Nabi, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai melihat sebagian orang yang mengatakan zuriat Nabi padahal bukan, atau melihat sebahagian orang yang dikatakan zuriat Nabi tapi akhlak dan tingkah lakunya tidak seperti yang diinginkan. Jangan sampai hal-hal itu menyebabkan kita membenci zuriat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena zuriat Nabi, ahlu bait Nabi itu seperti perahu Nabi Nuh, yang mencintainya selamat, yang membencinya akan tenggelam. Nah, Masya Allah. Masalu Bilalin, perumpamaan Sayyidina Bilal bin Rabah, kamasali nahlatin, seperti perumpamaan lebah. Masalu Bilalin, perumpamaan Sayyidina Bilal bin Rabah, kamasali nahlatin, seperti perumpamaan lebah. Apa yang Nabi maksudkan di sana? Gadat, berada di pagi hari ia si lebah. Gadat, berada di pagi hari.
fa'ilnya hiya kembali kepada lebah. Berada di pagi hari ia si lebah. Ta'kulu memakan ia minal hulu dari yang manis, wal murri dan yang pahit. Jadi lebah itu bukan hanya menghisap madu bunga yang manis saja, tapi lebah juga menghisap madu bunga yang pahit. Setelah dihisap, summa yumsi, kemudian berada di sore hari ia si lebah. Summa yumsi, kemudian berada di sore hari ia si lebah. Huluwan kullah, manis semuanya. Huluwan, manis, kullahu, semuanya. Nah, itulah perumpamaan Sayyidina Bilal bin Rabah yang akhirnya jadi manis, walaupun yang dimakan pahit. Ada yang dimakan manis, ada yang dimakan pahit, di ujung-ujungnya manis. Apa yang Nabi maksudkan dari perumpamaan tersebut? Apakah kehidupan Sayyidina Bilal bin Rabah di awal-awal Islam yang sebahagian manis, sebagian pahit, yang berujung manis menjadi gubernur di Damaskus? Apakah itu perumpamaan sikap orang beriman semuanya, yang walaupun awal kehidupannya ada yang baik, ada yang enggak baik, yang ujung-ujungnya tetap jadi baik? Wallahu alam. Apa maksud Nabi dari perumpamaan tersebut? Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, masalu Bal'am bin Ba'ura, perumpamaan seseorang yang bernama si Bal'am bin Ba'ura, fi Bani Israila, di kalangan Bani Israel, kamasali, seperti perumpamaan Umayyah bin Abis Salti. Umayyah bin Abi Salti fi hazil ummah, pada ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa Umayyah bin Abi Salti, Zahran? Hah? Siapa? Hah? Pembawa berhala? Beliau adalah penyairnya orang jahiliyah yang tidak beriman, tapi syair-syairnya mengandung kalimat iman. Beliau seorang penyair jahiliyah yang tidak beriman, tapi syairnya beriman. Nah, begitulah Bal'am bin Ba'ura di kalangan Bani Israel. Dia tidak beriman kepada Nabi Musa, tapi pemikirannya, lagu-lagunya, syair-syairnya beriman. Untuk apa Nabi sampaikan hal ini kepada kita? Nabi ingin memberitahukan kepada umat, nanti kamu akan temukan di kalangan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam orangnya non muslim, tapi pemikirannya Islami. Orangnya non muslim, tapi buah bibirnya, pendapatnya Islam. Nah, kalau di Indonesia sekarang siapa? Nah, itulah kira-kira ya. Jadi nggak usah kaget. Jadi ada di antara umat Nabi tersebut orangnya tidak Islam, tapi kayaknya buah bibirnya, ucapannya, pendapatnya pendapat Islam. Apakah dia Islam dengan ucapannya? Enggak. Nah, non muslim bicara dalam satu tempat mengutip ayat Al-Quranul Karim, enggak usah kagum begitu, karena hal itu sudah disampaikan oleh Nabi. Di zaman Nabi nama beliau Umayyah bin Abi Salti. Di kalangan Bani Israel ada yang bernama Bal'am bin Ba'ura. Nah, di kalangan umat ini mungkin banyak lagi. Di Indonesia sepulan, di Jepang sepulan, di Inggris sepulan, di Arab sepulan. Nah, berarti kata-katanya, ucapannya
itu tidak menjamin keislaman di dalam dirinya. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, masalu mina, perumpamaan kawasan Mina, karrahimi, seperti rahim, fi dhikihi, pada sempitnya rahim, di segi sempitnya rahim. Fa iza hamilat, apabila hamil ia rahim, apabila berisi ia rahim, wasi'ahallahu, meluaskan akannya rahim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawasan Mina, ketika jamaah haji datang ke sana tanggal 10 Zulhijjah, bertahan sampai tanggal 12 atau tanggal 13. Kalau dilihat kawasannya kecil, tapi kalau setiap berapa saja yang masuk, berapa saja yang datang, dia akan cukup. Sama ada rahim. Ketika wanita tidak hamil, rahimnya kecil. Ketika hamil, rahimnya membesar. Ada muat 1 anak, ada 2 anak, ada 3, ada kembar 7, ada kembar 9, ada kembar 11, muat semua situ. Kok bisa muat begitu? Kenapa bisa muat begitu? Kenapa bisa? Biiznillah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu anaknya muat, 2 kembarnya muat juga, 3 juga muat. Kalau sempat 20 juga kembarnya masih muat. Nah, mudah-mudahan antum dapat anak kembar 20. Selesai melahirkan tahun ini, kemudian 8 tahun selesainya sudah bisa bikin kelas sendiri. Bapaknya ngajar 20 anak restoran tiap hari, kan cukup tuh satu kelas. Nah, ribet-ribet buka pondok lagi, nggak boleh cari santri. Bagus, siang-siang. Antum ditandai oleh perempuan, nggak mau dia nikah sama antum, takut dia ambil 20. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, masalu hadhid dunya, perumpamaan ini dunia. Masalu hadhid dunya, perumpamaan ini dunia. Masalu saubin, itu perumpamaan kain. Perumpamaan kain, sukko min awalihi, yang sudah robek dari awalnya kain, maksudnya dari bagian atas, ila akhirihi, sampai bagian bawahnya. Fabakia, maka tersisa ia kain, muta'alliqan, masih nyangkut, muta'alliqan bi khaitin, dengan satu benang, fi akhirihi, di bagian akhirnya atau di bagian bawahnya. Fayusiku dzalikal khaitu, maka hampir. Nah, yusiku itu namanya fi'il muqarabah, maknanya hampir. Maka hampirlah demikian benang, ayang qati'a, bahwa terputus ia benang. Nabi sampaikan ini kepada umat supaya tidak terlalu panjang berangan-angan. Dunia sejak Allah ciptakan sampai kepada zaman Nabi SAW
itu perbandingannya satu kain yang sudah dirobek belah dua terus ke bawah, nyisa di ujungnya sedikit, satu benang saja. Nah, satu benang itulah usia dunia untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan benang itu sudah berusia 1459 tahun. Nah, 1447 tambah 13 tahun di Makkah. 1460 tahun. Itu benang. Jadi satu benang itu terdiri mungkin dari beberapa kapas, yang sebagian kapasnya dar, hampir putus. Jadi satu benang itu tinggal dikit lagi. Enggak usah banyak angan-angan. Cukup aja angan-angan antum, selesaikan Quran, kemudian belajar kitab, pas mati aja. Karena dunia itu sudah hampir putus. Tanda kiamat, Masya Allah, sudah banyak. Perlu jam paket lagi. Khair. Paham? Fokus saja, karena dunia tidak lama lagi. Nabi katakan tinggal satu helai benang yang sudah berusia 1000 tahun lebih. Masali, ini masih cerita dunia. Masali, perumpamaan saya, wa masalus saati, dan perumpamaan kiamat, kafarosai rihanin, seperti dua ekor kuda yang berlomba. Seperti dua ekor kuda yang berlomba. Pernah lihat pacu kuda? Berapa jarak antara kuda pertama dan kuda kedua? Berapa jarak kuda nomor 1, kuda nomor 2? Dekat. Seperti itulah jarak baginda Nabi dengan hari kiamat. Dalam riwayat lain Nabi gambarkan umat sebelum Nabi Isa itu telah menjalani kehidupan ini dari subuh sampai zuhur. Umat Nabi Isa telah mengambil usia dunia dari zuhur sampai asar. Umat saya tinggal waktunya dari asar sampai maghrib. Belum lagi 2 gol sudah azan. Tuh, saking pendeknya waktunya. Masih belum selesai pertandingan sudah siap-siap mandi. Singkat kan? Itulah waktu yang tinggal bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara maghrib dan asar bukan dari sekarang sampai kiamat. Maghrib dan asar itu dari Nabi diangkat menjadi Nabi sampai sekarang. Berarti kira-kira sekarang dah jam berapa? Sekarang kira-kira jam berapa? Hazik jam berapa? Jam 6, jam 8 dah maghrib, isya ya. Dah jam 6:15. Tinggal siap-siap mandi mau solat maghrib. Enggak cukup seperti itu. Nabi kasih lagi motivasi yang lain. Masali wa masalus sa'ah, perumpamaan aku dan perumpamaan kiamat. Masali, perumpamaan aku, wa masalus sa'ah, dan perumpamaan kiamat, kamasali rajulin, seperti perumpamaan seseorang, ba'athahu,
yang mengirim akannya seseorang, kaumun, oleh satu kaum, toliatan, sebagai mata-mata, sebagai pemantau. Falamma khasya, maka tak kalah khawatir ia seseorang yang dikirim, maka tak kalah khawatir ia seseorang yang dikirim, ayyusbaqa, bahwa dia didahului, bahwa dia didahului, alaha biswaibih, alaha biswaibih, maka dia menyingsingkan dengan pakaiannya, singsingkan pakaiannya. Lalu dia katakan, utitum, utitum, telah didatangi kalian, telah didatangi kalian. Anazaka, anazaka, saya di sini, saya di sini. Paham maksudnya? Nggak paham ceritanya. Nah, Fikri ceritanya begini. Ketika di zaman perperangan zaman dulu, memantau musuh itu nggak ada internet, nggak ada CCTV. Sekarang kan bisa pantau oleh CCTV. Si Fikri yang ngantuk di kelas itu nampak. Nah, tapi di zaman itu nggak ada CCTV. Maka untuk mengamankan sebuah kampung atau negeri yang sedang berperang, dia akan tugaskan satu orang naik bukit. Teropongnya bukan teropong modern juga, tradisional, pakai bambu itu saja. Jadi perumpamaan baginda Rasul itu seperti orang yang naik bukit tadi, yang memantau musuh. Nah, ketika terlihat musuh berlari kencang, orang yang memantau kedatangan musuh merasa khawatir, jangan-jangan musuh duluan sampai ke tempatnya daripada dia yang ngasih informasi. Akhirnya dia terburu-buru, dia singsingkan baju-bajunya, kemudian dia berlari, utitum, utitum, kalian akan diserang, kalian akan diserang. Anazak, anazak, saya di sini, saya di sini, cepat lari, cepat kabur. Itulah perumpamaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat, memberitahukan tentang terjadinya kiamat. Ya, enggak usah santai-santai, dah mau datang, cepat datangnya. Sehingga Nabi menggambarkan kepada umat perumpamaan-perumpamaan kiamat itu dengan berbagai macam bentuk. Seperti contoh di atas, kiamat dan aku itu seperti kuda yang berlomba. Seperti hadis sebelumnya, usia dunia dan kiamat itu sudah seperti kain robek yang tinggal satu benang lagi. Seperti hadis sebelumnya, usia umatku menempati dunia hanya antara asar dan maghrib. Dan Allah tegaskan dalam Al-Quran, yas'alunaka anis sa'ah. Apa jawab Allah? Hah? Apa jawaban Allah? Dalam ayat lain Allah katakan, asa ayyakuna qariba. Kiamat itu sudah dekat. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, matas sa'ah? Kapan terjadinya kiamat? Maka Nabi bersabda, maza i'dattalaha? Apa yang kamu sudah siapkan untuk kiamat? Seorang sahabat mengatakan, hubbuka, yang saya siapkan hanya mencintaimu. Maka Nabi bersabda, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Nah, jadi mempersiapkan hari kiamat, mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan menghidupkan sunnah, pakai sorban, jangan ingkar sunnah sorbannya, sesuai dengan sunnah. Kuku tangan dan kakinya jangan bid'ah, sesuai dengan sunnah. Celananya jangan menutup mata kaki, sesuai dengan sunnah. Makan jangan berdiri berjalan, sesuai dengan sunnah.
Nah, jangan ada yang menundukkan kepala. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Masali, perumpamaanku, wa masalukum, dan perumpamaan kalian, kamasali rajulin, seperti perumpamaan seseorang, au qada naro, yang menyalakan ia akan api, au qada naro, yang menyalakan ia akan api." Lampu mati, kita nyalakan lilin. Nah, ketika lilin dinyalakan, faja'alal farasu, maka datanglah laron. Faras, laron. Wal janadib, dan bilalang kecil-kecil. Yaqna fiha, jatuh mereka ke dalamnya api, terjatuh mereka ke dalamnya api. Wa huwa, padahal dianya seseorang yang menyalakan api, yazubbuhunna, menolak ia seseorang akannya laron, akannya bilalang, anha, darinya api. Itulah perumpamaan baginda Rasul dengan umat ini, menjaga umat supaya tidak masuk ke dalam neraka. Sekuat mana Nabi menjaga umat masuk ke neraka, sekuat itu pula umat ingin melepaskan diri daripada baginda Rasul. Wa ana akhizun bihujazikum anin nari, maka saya itu memegang dengan pinggang-pinggang kalian. Wa ana, dan saya atau aku, akhizun, itu memegang, bihujazikum, dengan pinggang kalian, anin nari, jauh dari neraka. Fallatuna min yadi, padahal kalian itu terlepas dari tangan aku. Kalian terlepas dari tangan aku. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Pernah nyalain lilin? Nah, kalau di dalam aula mungkin enggak nampak laronnya. Antum di luar situ, hewan kecil-kecil datang ke laron. Kita elakkan, dia datang lagi. Elakkan, dia datang lagi. Rindu sekali dia dengan api itu. Sudah kasih tahu sama dia, kamu nanti terbakar. Masuk jadi ke situ. Akhirnya banyak yang terbakar daripada yang selamat. Begitulah sikap dan usaha baginda Rasul menyelamatkan umat, menyampaikan kepada umat untuk masuk Islam. Ada yang enggak mau terima, mati kafir. Ada yang sudah masuk Islam, diajak untuk mengamalkan agama dan tidak mau. Sekuat mana Nabi menyelamatkan umat dari neraka, umat berusaha keras untuk masuk ke dalam neraka. Nah, perumpamaannya seperti antum-antum lah dalam pendidikan hari ini. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin biar cepat selesai. Antum cari cara bagaimana biar lambat selesai. Waktu ngaji nggak ngaji, menung dulu. Tak apa yang dipikirkan. Kayak orang sudah beranak 7, menung gitu. Nah, tunggu. Akhirnya kalau dah selesai, kita belum juga. Nah, begitu juga orang tua dan anak-anaknya. Capek dikasih tahu pemahaman supaya bisa belajar dengan rajin.
dia capek juga mencari cara supaya lepas pada kontrol orang tua. Bagaimana kira-kira dengan Rasulullah? Bukan hanya kepada warga satu daerah, tapi kepada seluruh manusia. Berbagai macam cara Nabi lakukan, dengan doa di malam hari, dengan dakwah di siang hari, dengan nasihat, motivasi, berbagai macam cara Nabi sampaikan kepada umat, tapi umat enggak mau terima juga. Kata Nabi, bacalah Allahumma ajirni minan nar 7 kali. 7 kali saja. Enggak mau juga deh. Enggak peduli. Bagaimana yang Nabi tunjukkan kepada paman beliau Abu Talib, wahai paman, ucapkan 2 kalimat ini saja, selesai. Urusan lain biar saya ngurus nanti di akhirat. Enggak mau juga pamannya. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi may yasha. Maka ini adalah bahasa kerisauan baginda Nabi. Ini adalah bahasa, bukan bahasa putus asa. Nah, kalau bahasa Padang itu Nabi sudah membana. Nah, sudah membana-bana. Tapi sebagian umat enggak lah, santai aja, cuek aja dia. Khair. Maka apa saja hadis Nabi, himbauan Nabi, nah kita niat untuk langsung menyahutinya, membahagiakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Majalisuz zikri, majlis zikir. Majalisuz zikri, majlis zikir. Tanzilu alaihimus sakinah, itu turun di atas mereka oleh ketenangan. Turun di atas mereka oleh ketenangan. Wa tahuffu bihimul malaika, dan mengerumuni dengan mereka oleh malaikat. Wa taghsyahumur rahmah, menyelimuti akan mereka oleh rahmat Allah. Wa yazkuruhum, dan menyebut akan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala ala arsyihi, atas arasnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis hasan terdapat dalam kitab Hilyatul Auliya. Pertama, majalisuz zikir. Ini menunjukkan bahasanya zikir berjamaah itu sunnah, bukan bid'ah. Karena Nabi katakan majalis. Majalis jamak dari majlis. Majlis tidak akan terwujud kalau hanya duduk sendiri. Tidak dikatakan majlis kalau cuma duduk berdua. Tapi majlis itu dihadiri oleh beberapa orang yang mereka berzikir. Maka dalam majlis zikir tersebut, pertama akan turun ketenangan jiwa, ketenangan batin. Maka kehidupan membuat kita susah berfikir. Kehidupan membuat sempit dalam ruang kepala. Maka akan tenang dengan duduk dalam majlis zikir. Yang kedua, dikerumuni oleh malaikat, tutup mulut ketika menguap. Jadi ketika kita duduk dalam majlis zikir, maka malaikat memenuhi sisi kiri dan kanan. Maka orang yang berdampingan dengan malaikat, dia akan ketularan sifat malaikat. Nah, apa sifat malaikat? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaf'aluna ma yu'marun, la ya'sunallaha ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun.
Mereka tidak akan maksiat kepada Allah dan mereka akan melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Maka orang-orang yang terbiasa duduk dalam majlis zikir akan timbul rasa mudah taat kepada ajakan agama. Maka orang yang menghindar dan lari dari majlis zikir itu susah diberikan kebenaran. Yang benar dia aja sendiri. Nah, maka ketika antum duduk dalam majlis zikir, baca yang jelas, ikut dengan bacaan yang dibaca, supaya timbul ketaatan atas agama. Maka pendidikan-pendidikan yang tidak ada majlis zikir di dalamnya, maka susah untuk diarahkan. Nah, susah untuk diarahkan. Maka penting majlis zikir supaya santri mudah diarahkan, karena dia akan punya sifat taat malaikat. Tapi kalau tidak ada majlis zikir, waktu orang zikir dia enggak di tempat. Nah, ketika dia zikir, dia entah kemana. Ini susah untuk diarahkan. Atau sama sekali di pondok itu tidak ada majlis zikir, zikir sendiri-sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Imamnya zikir masing-masing, santrinya juga zikir masing-masing dengan zikir qalbi. Makamnya langsung naik zikir qalbi. Nah, ngangguk-ngangguk saja. Maka pendidikan yang tidak ada majlis zikirnya itu susah untuk dipahamkan kepada ketaatan. Semakin banyak majlis zikirnya, semakin mudah untuk diarahkan ke dalam ketaatan, karena dia akan tertular sifat malaikat. Kemudian akan dicucuri rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebut mereka di arasy, dibanggakan di arasy. Kalau nama antum sudah terkenal di arasy, maka akan diumumkan ke seluruh langit, Allah mencintai fulan bin fulan. Kata Allah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, umumkan saya cinta sama si fulan. Maka malaikat Jibril umumkan, dan seluruh penduduk langit akan mencintainya. Ketika dia mati, meninggalkan dunia, ruhnya dinaikkan ke langit, semua orang sudah kenal, ruh fulan sebentar lagi akan datang. Maka disambutlah dia di langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Itu gunanya kalau terkenal. Antum pergi ke Jakarta mendarat di bandara, siapa nyambut? Enggak ada. Presiden dari luar negeri mendarat di bandara, langsung ada sambutan. Kenapa? Terkenal. Nah, ketika orang-orang ahli zikir sudah terkenal di langit, maka meninggalnya disambut oleh para malaikat. Bahkan dia akan terkenal di mahsyar. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sudah kita baca kemarin, ahli zikir akan ditempatkan di atas mimbar cahaya pada hari kiamat, dicemburui oleh para malaikat, oleh para nabi dan para syuhada. Kenapa dicemburui? Terkenal. Mau jadi orang terkenal, jangan jadi Wahabi. Nah, duduk dalam majelis zikir. Khair, paham? Nah, kalau paham, semangat zikirnya. Semangat zikir bukan berarti kencang-kencang nggak jelas, lantang-lantang nggak tahu. Semangat itu stabil bacanya. Setiap hari antum ikuti bacaannya. Jangan hanya komat kamit mulutnya doang, tapi terdengar oleh telinga sendiri. Maka zikir akan merubah kecerdasan dan sifat taat di dalam diri kita masing-masing. Hadis berikutnya, hadis sahih Nabi SAW bersabda, mudaratun nasi sodaqotun. Mudarah maknanya adalah bergaul dengan manusia
dalam rangka bermuamalah dan bermuasyarah, sehingga timbul perdebatan-perdebatan ringan. Panjang maknanya, saya ulang. Mudaratu maknanya adalah bergaul dengan manusia dalam rangka bermuamalah dan bermuasyarah, sehingga timbul perdebatan-perdebatan ringan. Sodakotun itu nilainya sodakoh, itu bernilai sodakoh. Kadangkala dengan perdebatan ringan tersebut orang bisa mengenal hakikat yang sesungguhnya. Nah, orang kenal yang hakikat yang sesungguhnya. Contoh kasus, misalnya antum mau memperbaiki cincin emas yang rusak, kemudian datang ke kedai emas, antum katakan, Pak, ini saya mau memperbaikinya, ganti sama yang baru. Nah, kata tukang emas, cincin mana mau dipakai, mau diganti, nambah sekian. Tapi antum bilang, saya nggak mau begitu, saya maunya bapak beli dulu yang rusak ini, nanti saya tambah uangnya dan saya beli dengan yang bagus. Kenapa harus begitu? Nah, kalau begini terjadi riba saya jadinya. Terjadilah perdebatan ringan. Maka penyampaian terhadap perdebatan itu namanya sodakoh. Naik bis, ketika naik bis atau naik pesawat, antum kebetulan sendiri, kemudian berdampingan di sebelahnya ada perempuan. Antum datang sama pramugari, bilang, saya minta pindah boleh? Tak ceng boleh? Nah, kenapa ceng? Biasa sama bapak itu, ibu itu sama ibu ini. Kenapa harus begitu? Nah, terjadi perdebatan ringan, itu juga namanya sodako. Nah, tapi kalau dia tidak bergaul dengan masyarakat, hidup di gunung, sama siapa dia mau berdebat ringan? Nah, berarti dia tidak akan membagi pengetahuan dan ilmu agama secara kehidupan kepada orang sekitarnya. Terjadilah maka tidak muncullah yang namanya sodako. Khair. Marartu lailata usriyabi. Marartu aku lewat. Marartu aku lewat. Lailata pada malam. Lailata pada malam usriyabi, yang diisrakan dengan aku. Yang diisrakan artinya dijalankan di malam hari dengan aku. Ala Musa, di atas Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Isra diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi melewati Nabi Musa, perkuburan Nabi Musa. Hal keadaan Nabi Musa qaiman, berdiri, yusolli, mengerjakan solat ia Nabi Musa, fi qabrihi, di dalam kuburnya Nabi Musa, di dalam kuburnya Nabi Musa. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Nasa'i, hadis sahih dari Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu an. Kemudian ketika Nabi lewat di kubur Nabi Musa, sampai dah di Palestina, kemudian Nabi solat di Masjidil Aqsa menjadi imam, dan makmumnya seluruh para rasul, ikut juga Nabi Musa di situ. Kemudian ketika Nabi naik dari langit ke langit, langit ke langit, sampailah di langit ke-6, juga bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nah, di mana Nabi Musa sesungguhnya? Di dalam kubur, atau di Masjidil Aqsa, atau di langit ke-6? Di mana? Semua kisah dalam satu rangkaian. Semua kisah dalam satu hadis sahih. Dalam satu rangkaian cerita, di dalam perjalanan Makkah Madinah lewat kubur Nabi Musa, Nabi Musa salat dalam kubur. Pergi Masjid Aqsa, Nabi jadi imam, makmumnya ikut Nabi Musa di belakang. Naik ke langit, pada langit yang ke-8
maaf, pada langit ke-6 jumpa Nabi Musa alaihissalam. Di mana Nabi Musa? Ikhlas? Nggak tahu. Ya di situlah 3 tempat itu. Allah berikan kebebasan kepada Nabi Musa mau ke mana-mana saja. Jangankan para anbiya, para syuhada saja bebas. Mereka berada di paruh burung hijau yang terbang dari dahan ke dahan di dalam taman-taman surga. Nah, apakah Nabi Musa hidup dalam kuburnya? Apakah Nabi Musa hidup dalam kuburnya? Bingung pula menjawab. Dia solat sambil berdiri. Apakah Nabi hidup dalam kuburnya? Kan jelas itu. Kalau Nabi Musa hidup setelah meninggal dunia, apakah Sayyidina Muhammad hidup? Apa alasan Salafi enggak boleh tawasul ketika Nabi meninggal dunia? Kata Salafi enggak boleh tawasul dengan Nabi kalau Nabi sudah meninggal. Boleh tawasul ketika Nabi hidup. Kenapa tidak boleh tawasul dengan Nabi setelah meninggal? Lihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika terjadi kemarau di Madinah di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, beliau bertawasul ketika salat istisqa bukan dengan Nabi Muhammad tapi dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Allah, inni atawassalu ilaika bi ammi nabiyyika Abbas fa anzil alaina al-ma fa askinal ghaitha muwitha. Kami bertawasul dengan paman nabimu, turunkanlah kepada kami hujan. Pemahaman Wahabi dari hadis itu, tawasul tidak boleh kecuali ketika Nabi masih hidup. Kalau Nabi sudah meninggal, enggak boleh tawasul lagi dengan Nabi. Buktinya Sayyidina Umar bertawasul dengan paman Nabi. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah ingin menyampaikan, Sayyidina Umar ingin menyampaikan, tawasul itu bukan hanya dengan Nabi saja, dengan paman Nabi, dengan orang soleh, dengan Nabi yang lain, dengan wali-wali, itu boleh bertawasul. Kalau mereka katakan tidak boleh bertawasul dengan Nabi karena Nabi sudah meninggal, pertanyaannya, apakah Nabi dalam kuburnya mati? Tidak, Nabi Musa saja hidup dalam kuburnya. Jangankan Nabi Musa, umat saja hidup dalam kubur. Ketika Nabi katakan, ketika masuk dalam kubur, ucapkanlah Assalamualaikum ya dara qaumil mu'minin. Apakah sunnah ketika kita datang melayat ada jenazah terbaring di tengah rumah, sunnah ucapin salam? Sunnah? Sunnah? Tidak, karena mati. Lalu kenapa dalam kubur sudah ucapin salam? Karena sudah hidup. Nah, berarti istidlalnya Wahabi itu tidak tepat. Khair. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Marartu lailata usriya bi. Aku lewat pada malam yang diisrakan denganku. Marartu, aku lewat lailata pada satu malam usriya bi yang diperjalankan aku. Siapa yang aku lewati? Malail a'la, kelompok malaikat yang paling tinggi. Malail a'la, kelompok malaikat yang paling tinggi. Malai itu tidak boleh dibaca panjang. Alif yang ada pada lam itu adalah rumahnya Hamzah. Nah, jadi Hamzah punya rumah dia. Kalau baris sebelumnya Duma, rumahnya waw. Kalau baris sebelumnya kasrah, dia harus berdiri di atas huruf ya. Kalau baris sebelumnya fathah, dia harus berdiri di atas alif. Maka posisi alif bukan menyebabkan panjangnya bacaan, tapi hanya sekedar tempat tinggal bagi si Hamzah. Nah, bil malail a'la, dengan kelompok malaikat yang tinggi. Wa Jibrilu, dan malaikat Jibril adalah pemimpinnya. Ada di salah satu kelompok malaikat yang tinggi tersebut.
kahilsil bali. Hilsil bali seperti selimut tipis yang basah. Seperti selimut tipis yang basah. Min khasyatillahi ta'ala, dari karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kondisi selimut yang basah? Nggak tahu juga. Berarti nggak pernah nyuci selimut. Pantasan selimut antum bikin gatal-gatal, nggak pernah dicuci. Mana selimut yang basah? Apa? Berat. Oh, berat. Berat tu kan bebannya. Kondisi nampak di luar mengecil, kuncup. Gini dia. Itu maka Jibril alaihissalam yang satu sayapnya menutup dari timur dan barat. Kalau dituangkan air seluruh yang ada di bumi ini di atas kepalanya, itu enggak ada satupun yang netes ke bawah. Berapa besarnya? Itulah yang dilihat oleh Nabi SAW ketika awal kali jumpa dapat wahyu, sehingga Nabi ketakutan. Nah, malaikat yang sebesar itu takut kepada Allah, kuncup seperti selimut yang basah. Kenapa kita yang lebih kecil dari malaikat tidak takut kepada Allah? Karena tidak tahu dengan Allah. Alasannya karena tidak tahu dengan Allah. Lihat anak kecil dibawa ke kebun binatang, dibuka itu kandang harimau, dia bisa masuk ke dalam, enggak takut dia masuk. Ada ular dipegang, nah kelabang dimainin, enggak takut dia. Kenapa? Enggak tahu itu berbahaya. Antum yang sudah tahu harimau berbahaya akan takut. Tahu kelabang itu bisa menyengat akan takut. Tapi anak-anak yang tidak tahu, dia tidak takut. Nah, jadi kita tidak takut dengan Allah karena tidak kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang takut dengan Allah? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maka siapa-siapa saja yang punya ilmu takut dengan Allah, maka dia adalah ulama. Maka ulama yang dimaksudkan adalah ilmu yang kita pelajari mengantarkan kepada rasa takut kepada Allah. Kalau belajar agama tidak menumbuhkan rasa takut, itu bukan ilmu agama. Gampang itu mah, urusan itu masalah belakangan. Setelah belajar agama malah semakin jauh dari agama, semakin jauh dari Allah. Itu bukan ilmu agama. Ilmu agama menumbuhkan rasa takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup insyaAllah. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.